Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjumnirat amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabi Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudara sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat wal afiat, panjang umur, serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang berkah ini saya akan berbagi ilmu kepada saudara-saudara sekalian tentang contoh penerapan materi nahwu shorof terhadap pemahaman ayat dan hadis, ya. Jadi bagi yang belum paham apa gunanya itu ilmu nahwu dan shorof, yaitu adalah at-taharuzu anil khoto'i fi fahmi kalamillahi wa rasulih, yakni menjaga dari kesalahan di dalam memahami Al-Quran dan hadis, ya. Nah, ini saya akan menerangkan beberapa contoh penerapan materi nahwu shorof terhadap pemahaman ayat dan hadis, ya. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama tentang perbedaan makna ma'rifat dan nakiroh, ya. Nah, bagi yang belum paham tentang apa itu ma'rifat dan apa itu nakiroh, nah di sini saya akan menjelaskan perbedaannya, ya. Kalau ma'rifat berarti suatu kata yang menunjukkan makna khusus. Kalau di dalam bahasa Inggris itu the, ya, seperti the house, the movie, the school, dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu adalah makrifat, jadi maknanya khusus. Ciri utamanya adalah yaitu ada alif lam, ya, pada kata tersebut, ya. Nah, lawannya adalah nakiroh. Kalau nakiroh itu menunjukkan makna umum, ya, menunjukkan makna umum. Cirinya adalah tanpa alif lam, tanpa al. Nah, contoh di dalam surat Al-Insyirah, ya. Nah, kita membaca yaitu menemukan satu ayat inna ma'al usri yusra, ya. Artinya sesungguhnya beserta satu kesulitan itu terdapat banyak kemudahan, ya. Jadi arti yang sesungguhnya menurut gramatikal bahasa Arab itu harus diartikan demikian. Jadi satu kesulitan itu dikepung oleh banyak kemudahan, ya. Nah, itu kenapa? Karena di sini kita lihat, ya, Allah mengungkapkan kesulitan, ya, yaitu al-usr dengan bentuk makrifat, ya, yaitu apa? Pakai alif lam. Tuh. Berarti apa? Kesulitan itu khusus. Khusus itu tertentu, ya, satu lah. Jadi satu kesulitan, ya, beserta satu kesulitan. Nah, terus bagaimana Allah mengungkapkan kemudahan? Nah, kemudahan itu yusr. Nah, di sini Allah tidak tidak menyertakan alif lam. Berarti di sini yusr, di sini kemudahan artinya dia umum. Umum itu artinya banyak, ya. Nah, berarti kemudahan yang diberikan oleh Allah itu sesungguhnya lebih banyak daripada kesulitan yang sedikit, gitu. Sehingga apa? Dengan kalimat innamal usri yusra itu Allah ingin memberikan pesan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, jangan takut kalau aku memberikan satu kesulitan, tapi beserta kesulitan itu aku memberikan banyak kemudahan. Nah, begitu. Jadi kita jangan putus asa kalau mendapat kesulitan, tantangan, hambatan, ya. Jadi harus kita hadapi, kita nikmati, ya, dan kita lewati. Nah, begitu. Jadi jangan banyak mengeluh. Jadi kita ingat bahwa lebih banyak kemudahannya daripada kesulitan yang Allah berikan pada kita, ya. Ya, contoh umpamanya kita sakit, paling sakit cuma 3 hari, seminggu, 2 minggu, tapi sehatnya bertahun-tahun. Tuh, kan lebih banyak mudahnya, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, ya. Nah, ada orang yang umpamanya diberi kesulitan bisnis 3 tahun, ya. Ternyata sebelum itu Allah telah memberikan keluasan rezeki, jadi bisnisnya lancar selama puluhan tahun, belasan tahun, ya. Nah, itu kan nggak sebanding kalau umpamanya dia baru mengalami 3 tahun
macet rezekinya, ya, seret rezekinya, ya, usahanya tersendat-sendat, ya itu nggak seberapa, ya. Kalau baru 3 tahun, ya, coba lihat kemudahan. Jadi rezeki yang Allah berikan sebelumnya, ya, jadi usahanya lancar, sukses, maju, berkembang puluhan tahun, belasan tahun. Jadi sesungguhnya lebih banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan daripada kesulitannya. Makanya kita jangan putus asa dan juga jangan berkecil hati gitu, ya. Dan harus banyak bersyukur gitu, ya. Nah itu kenapa? Karena lebih banyak kemudahan-kemudahan, ya, daripada kesulitannya. Itu sesungguhnya seperti itu, ya. Nah atau contoh lain umpamanya kita sakit mata, ya mata doang yang sakit, yang lainnya alhamdulillah sehat, ya. Telinga sehat, bibir nggak sariawan, lidah juga nggak sariawan, ya. Tangan, kaki semuanya, jantung, ya, pankreas dan sebagainya gitu kan, liver semuanya sehat gitu kan. Nah itu cuma yang sakit matanya aja tuh. Jadi satu kesulitan baru sakit mata. Nah itu dikepung oleh banyak kemudahan. Jadi anggota yang lainnya pada sehat gitu kan. Nah itu makanya harus bersyukur kepada Allah. Jadi jangan mengeluh, ya, jangan kita ya istilahnya ya tidak terima kepada qada atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kita harus apa namanya? Betul-betul menjadi hamba yang pandai bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini berkaitan dengan sholawat, ya. Nah, berikutnya ada satu keterangan, ya, yang berkaitan dengan makna sholawat, ya. Bagaimana sholawat kalau berasal dari Allah? Bagaimana maksud sholawat kalau berasal dari hamba? Terus bagaimana kalau sholawat berasalnya dari malaikat tuh? Ya, maksudnya apa? Nah, kan dalam ayat, ya, yaitu surat Al-Ahzab, Allah menyuruh kepada kita orang beriman untuk bersolawat, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ya. Nah itu. Jadi Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Nah, sekarang kalau solawat itu berasal dari Allah, maknanya apa? Nah, ini disebutkan. Inna sholata minallahi rahmatun, ya. Sesungguhnya, ya, bermula solawat, ya, jika berasal minallah dari Allah, rahmatun, nah itu maknanya adalah rahmat. Jadi Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi. Wa minal abdi du'aun. Nah, kalau sholawat itu berasal dari seorang hamba, nih, mau kita bersolawat nih kepada Nabi, ya. Nah, maka sholawat yang kita baca adalah yaitu maknanya doa. Jadi kita mendoakan Nabi, mendoakan supaya Nabi mendapat rahmat, ya, keselamatan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan maknanya beliau itu kurang rahmat Allah, kurang keselamatan dari Allah, kurang keberkahan dari Allah, bukan. Ini bukan berarti beliau kurang, ya. Justru beliau itu apa? Sangat penuh dengan rahmat, keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau ibarat gelas itu, jadi gelasnya udah penuh. Nah, kalau ditambahin oleh kita, ya, maka akan luber. Nah, luberan itu, ya, luberan rahmat, luberan keselamatan dan luberan keberkahan itu nanti akan memancar kepada orang yang membaca sholawat, ya. Jadi nggak rugi kita kalau mendoakan Nabi, justru akan apa? Akan memantul, ya, bacaan sholawat itu keberkahannya, rahmat Allahnya dan juga yaitu keselamatan dari Allah akan bercurah kepada kita, ya, yang membaca sholawat. Kalau dari malaikat gimana? Wa minal malaikati istighfarun, ya. Dan dari malaikat, ya, sholawat dari malaikat itu adalah artinya istighfar, ya. Jadi kalau malaikat membacakan sholawat kepada Nabi, ya, itu artinya apa? Malaikat membacakan istighfar, memintakan ampun, ya, untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, bagaimana cara memahami keterangan ini, ya? Nah, jika memakai pendekatan makna ma'rifat dan nakirah, ya. Nah, sekarang kita lihat umpamanya inna sholata. Nah, di sini sholawat ini, ya, bentuknya adalah ma'rifat. Nah, jadi satu sholawat, ya. Satu sholawat kalau berasal dari Allah itu artinya apa? Berisi rahmat yang banyak. Tuh.
Jadi rahmatun di sini kan tanpa alif lam berarti nakiro ya. Di umum ya. Maknanya rahmat Allah itu sangat banyak ya tercurah kepada orang yang bersolawat gitu ya. Sekalipun kita solawatnya satu kali ya. Nah, tapi Allah akan memberikan rahmat yang banyak gitu loh kepada orang yang bersolawat sekalipun hanya satu kali. Nah itu. Lalu kalau umpamanya ya seorang hamba bersolawat kepada kanjeng Nabi itu maknanya adalah doa. Jadi kita kalau bersolawat kepada kanjeng Nabi kita mendoakan berbagai hal untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan keberkahan ya supaya mendapat ridho Allah dan sebagainya ya. Di mana itu semua nanti akan berpulang kepada kita ya. Nah, jadi doa ini kan apa ya? Bentuknya nakirah umum. Jadi kita mendoakan dengan segala macam permohonan yang bagus untuk kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekarang kalau apa selawat itu berasal dari malaikat ya, berarti apa istighfar. Istighfar di sini sama nakirah juga ya, tidak ada alif lam. Artinya apa? Jadi ketika seorang hamba itu berusaha kepada kanjeng Nabi, nanti malaikat membacakan istighfar kepadanya dengan memintakan permohonan ampun sebanyak-banyaknya begitu. Karena di sini kan istighfarnya bentuknya apa? Nakirah. Jadi malaikat memohonkan ampun untuk dosa-dosa pembaca sholawat itu dengan permohonan ampun yang sangat banyak gitu ya. Gitu ya. Nah ini adalah beruntungnya orang yang bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, itulah keuntungan kita kalau memahami yakni materi nahwu. Jadi kalau ada ayat hadis gitu ya itu dipahaminya lebih dalam gitu ya. Enggak ya sekilas begitu aja gitu ya. Nah itu beda kalau orang yang tidak paham nahwu, jadi pemahamannya dangkal begitu kan. Semuanya beserta kesulitan ada kemudahan tuh. Kalau pemahamannya dangkal nggak pakai apa pendekatan materi nahwu. Tapi kalau pakai pendekatan nahwu kan jadi sesungguhnya bersatu kesulitan dikepung oleh banyak kemudahan tuh. Jadi tadi kita dapat kesulitan nggak usah apa, nggak usah resah gelisah gitu ya. Nah tetap optimis, tetap bersyukur. Kenapa kita akan dikepung oleh banyak kemudahan. Itu artinya apa keberuntungan kita yang belajar apa materi nahwu sehingga memahami ayat hadisnya itu lebih apa lebih dalam ya, lebih luas gitu dan kita semakin apa namanya takjub terhadap itu makna-makna yang terkandung di dalam ayat dan hadis ya. Sekian dan terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.